Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah di mana kembali kita berjumpa untuk talabul ilm, melanjutkan kajian Riyadhus Shalihinnya, di mana kita kemarin terakhir sampai mana, Bu ya? Hadis pertama udah selesai kan, Bu ya? Hah? Udah? Terus hadis keberapa, Bu? Baru hadis kedua. Sekarang hadis ketiga ya? Baru masuk hadis kedua. Oke. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshunil ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih wa hadza lafdzul Bukhari. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada pasukan yang memerangi Ka'bah, sehingga apabila mereka berada di sebuah tanah lapang dari bumi ini, maka mereka ditenggelamkan ke dalam bumi dari awal sampai akhir pasukan, semuanya ya ditenggelamkan. Qalat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Wahai Rasulullah, bagaimana akan ditenggelamkan dari awal sampai akhir mereka? Wa fihim aswaquhum, sementara di antara mereka ada yang hanya niatnya mau berjualan, bukan mau menyerang Ka'bah, cuma jualan doang. Wa man laysa minhum, dan di antara mereka juga ada yang tidak ikut-ikutan berperang, tapi hanya ikut-ikutan di belakang, mungkin ya buat misalnya nyari jalan misalnya. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, akan ditenggelamkan mereka itu dari awal sampai akhir mereka. Tsumma yub'atsuna ala niyyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah yang pertama, di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengabarkan akan adanya pasukan nanti di akhir zaman, ibu ya, di mana pasukan ini akan memerangi Ka'bah. Ya. Di zaman sekarang saja ibu-ibu, sebagaimana pernah kita sebutin ya, orang-orang Syiah itu ingin sekali menghancurkan Ka'bah, ingin sekali memerangi Masjidil Haram. Bahkan menurut keyakinan orang-orang Syiah ibu, ya bahwa Imam Mahdinya mereka itu nanti akan memerangi Ka'bah, akan memerangi
Mekah kata mereka. Dan kemungkinan besar ya pasukan di sini adalah mereka gitu. Iya. Akan tetapi Rasulullah juga mengabarkan bahwa nanti Ka'bah itu akan dihancurkan oleh orang Ethiopia. Gimana kata Rasulullah SAW? Ya, nanti ada seorang orang dari Habasyah, yaitu Ethiopia, yang akan menghancurkan Ka'bah dan mencabut batunya satu persatu dan mengeluarkan harta karun yang ada di dalam Ka'bah tersebut. Dan semenjak itu kata Rasulullah SAW, tidak akan ada lagi orang yang akan berhaji. Masya Allah ya. Berarti nanti Ka'bah itu akan hancur, Bu. Setelah itu nanti orang tidak akan ada yang haji lagi. Nah, disitulah kemudian tegak hari kiamat. Iya. Hadis ini juga ibu-ibu sekalian kita ambil faidah selanjutnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa fi hadzal hadits ibrah. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran. Apa itu? Anna man syaraka ahlal batil wa ahlal baghi wal udwan fa innahu yakunu ma'ahum fil uqubah as-salih wat talih. Bahwa orang yang ikut serta ya dengan orang-orang ahlul batil dalam majelis mereka, maka semuanya mendapatkan siksa. Walaupun niatnya ibu-ibu ya, niatnya tidak ingin berbuat kezaliman misalnya. Contoh misalnya ibu-ibu, Ustadz saya mau jualan pas malam tahun baru. Iya. Nah di malam tahun baru orang kan pada ramai tuh Bu, ngerayain tahun baru, pada niup trompet dan yang lainnya Bu. Nah ibu akhirnya apa? Jualan. Saya kan niat saya tidak ikut merayakan tahun barunya. Tapi saya kan niatnya cuma mau jualan aja, betul. Tapi kalau misalnya ya ternyata mereka diazab oleh Allah, ibu juga kena. Kenapa? Karena ibu ikut meramaikan, Bu. Ya, makanya kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, hadis ini menunjukkan dilarang kita ikut nimbrung meramaikan acara-acara kemaksiatan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ikut meramaikan acara-acara kemaksiatan. Walaupun niat kita tidak ingin berbuat maksiat, betul. Tapi masalahnya keberadaan kita di tempat itu, Bu, menyebabkan kita diam dari kemungkaran. Sementara kalau kita diam dari kemungkaran, kita disebut setan bisu, Ibu. Iya. Maka dari itulah ibu-ibu, hadis ini menunjukkan bahwa kita dilarang ya meramaikan tempat-tempat yang di situ dimaksiati Allah Subhanahu wa taala, walaupun niat kita tidak untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga ibu-ibu kita ambil faidah yang ketiga. Hadis ini kita ambil faidah yang ketiga, bahwa nanti pada hari kiamat annan nas yub'atsuna ala niyatihim. Bahwa nanti di hari kiamat manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka itu. Tergantung niat. Kalau niatnya baik, ya Allah akan bangkitkan dalam keadaan ia baik. Kalau niatnya buruk, ya demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan seorang manusia itu sesuai dengan keadaan dia ketika meninggal dunia. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah ya, dalam sebuah buku beliau mengatakan biasanya seseorang itu akan meninggal dalam keadaan ia meninggal. Nanti pada hari kiamat orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan di mana ia keadaan meninggalnya bagaimana? Ya kalau dalam keadaan meninggalnya ya kebaikan, dibangkitkannya pun dalam keadaan baik. Kalau keadaan meninggalnya dalam keburukan, dibangkitkannya pun demikian pula sama keadaannya ibu-ibu sekalian. Iya.
Hadis ini juga ibu-ibu sekalian kita ambil faidah. Dari hadis ini kita ambil faidah yang keempat, yaitu hadis ini menunjukkan akan kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Dan memang Aisyah itu memang wanita yang sangat cerdas, ibu. Makanya Rasulullah sangat cinta kepada Aisyah. Bahkan istri Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah setelah Khadijah siapa? Aisyah. Ya. Pernah Abdullah bin Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, Aisyah. Minar rijal ya Rasulullah, bapak apa dari laki-laki, hai Rasulullah, bukan wanita. Kata Rasulullah, abuha, bapaknya. Iya, Masya Allah, ternyata Rasulullah SAW, bu, ketika ditanya siapa orang yang paling kamu cintai, hai Rasulullah, Rasulullah mengatakan Aisyah. Dan Rasulullah mengatakan Aisyah itu punya keutamaan dan keistimewaan. Kata beliau, fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli tsarid ala sa'irit ta'am. Keistimewaan Aisyah dibandingkan dengan seluruh wanita sama dengan keistimewaan sarid. Ibu tahu sarid, bu? Ya, dibandingkan seluruh makanan. Di mana ibu ya? Orang-orang Arab terdahulu menganggap makanan yang paling makanan yang paling istimewa itu sarid di zaman itu. Apa itu? Yaitu gulai kambing dimakannya pakai roti. Iya. Ibu pernah makan, bu? Belum pernah ya, bu ya? Enak, bu. Iya, itu sarid, bu. Jadi gulai kambing, bu, kambingnya digulai. Kalau di Saudi itu bahan gulainya itu nggak pakai santan, bu. Itu namanya marok namanya. Terus dimakannya pakai roti. Emang Masya Allah. Saya waktu dulu kuliah tuh kesukaan saya tuh, bu. Enak, bu, Masya Allah. Makanya ibu-ibu, ya kalau kapan-kapan bikin kayak gituan jangan lupa undang saya, bu ya. Iya. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah yang selanjutnya, at-taba'ud min an ahli dzulmi wat tahdhir min mujalasatihim. Perintah untuk menjauhi orang-orang zalim dan larangan untuk duduk-duduk bersama mereka. Sebab dikhawatirkan apabila mereka diberikan siksanya, kita termasuk orang-orang yang terkena siksa. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, kita masuk hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah, akan tetapi adanya jihad dan niat. Dan apabila kalian diminta untuk pergi berjihad oleh pemimpin, maka kalian wajib pergi untuk berjihad. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah yang pertama, naskhu wujubil hijrah min Makkah ilal Madinah. Kata Rasulullah tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah tidak berlaku lagi setelah kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Iya. Karena setelah Mekah itu dikuasai oleh kaum muslimin di Fatu Makkah, dan Fatu Makkah itu terjadi pada tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah, saya lupa. Iya. Di mana Rasulullah SAW mengirim 10.000 pasukan dan menguasai kota Mekah. Maka setelah itu Mekah pun menjadi negeri Islam.
Maka karena Makkah sudah menjadi negeri Islam, maka tidak disyariatkan lagi untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Iya. Bukan, hadis ini tidak menunjukkan bahwa hijrah itu sudah dihapus semenjak itu, tidak. Karena hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tuh Bu, tetap wajib sampai hari kiamat. Karena Rasulullah SAW melarang seorang muslim tinggal di negeri kafir, kecuali kalau memang ada kebutuhan dan keperluan. Ya, kata Rasulullah, ini bari, sesungguhnya aku berlepas diri min kulli muslimin, dari setiap muslim yaskun fi bainal dhahrainil kuffar, yang tinggal di negeri kafir. Bayangkan Rasulullah SAW berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri kafir. Ya. Mereka yang sengaja pengen, saya mau tinggal di Amerika, ngapain? Apa alasannya? Kalau memang di sana ibu pergi ke sana ada kebutuhan, kata para ulama, ya, seperti mau sekolah, mencari ilmu-ilmu yang memang tidak ada di negeri Islam, dan ilmu tersebut untuk kepentingan Islam, ya silahkan. Atau ibu di sana misinya untuk menyebarkan Islam, mengajak manusia kepada Islam, ya silahkan. Tapi kata para ulama itu pun disyaratkan. Syaratnya apa? Kita mempunyai agama yang cukup dan selamat dari fitnah yang ada di negeri kafir di sana. Tapi kalau ternyata kita khawatir malah terkena fitnah yang ada di sana, jangan. Ya, apalagi perempuan Bu pergi ke negeri kafir sendirian. Ya, ada seorang akhwat, tadinya dia berjilbab, masya Allah. Pokoknya dia dapat beasiswa ke Jepang. Akhirnya dia pun pergi sekolah ke Jepang, padahal udah dinasihatin nggak boleh akhwat pergi tanpa mahram. Tapi akhwat ini ngeyel. Dia merasa yakin insya Allah agamanya akan terjaga. Ternyata apa yang terjadi Bu? Baru setahun di sana sudah lepas jilbab. Ya. Baru di sana setahun sudah terbawa oleh pergaulan di sana. Kan rusak. Ya, na'udzubillah, makanya kita ini jangan punya keyakinan, saya yakin pede aja. Saya tidak akan tergoda iman saya. Jangan begitu. Kita nggak boleh Ibu, karena yang namanya setan itu pintar, dan yang namanya hati itu berada di antara dua jari jemari Allah, yang Allah bolak-balikan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kewajiban kita justru berusaha semaksimal mungkin menjauhi tempat-tempat yang bisa merusak keimanan kita. Iya. Faidah yang kedua ibu-ibu yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis ini. Kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, bisyarah nabawiyah anna Makkah tabqa daru islamin abada. Ini kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Mekah akan menjadi negeri Islam selama-lamanya, Bu. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Karena tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, berarti ini memberikan kepada kita kabar bahwa Makkah akan selama-lamanya menjadi negeri Islam. Dan ternyata sampai detik ini Mekah dan Madinah adalah pusat iman. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, nanti di akhir zaman iman itu akan kembali ke dua kota, kota Mekah dan kota Madinah. Dan memang benar Ibu, ya, banyak kaum muslimin selalu rindu ingin pergi ke Mekah. Ya. Banyak orang-orang yang rindu ingin pergi ke Mekah, pengen haji, pengen lihat Ka'bah. Dan itu memang pengabulan Allah terhadap doa Nabi Ibrahim juga. Ya. Di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya, supaya hati manusia itu tahwi ilaiha. Ya, supaya hati manusia itu selalu condong ke Mekah. Makanya orang-orang yang ada dalam hati-hatinya Islam dan iman, dia akan rindu dia untuk pergi ke kota Mekah dan Madinah, ibu-ibu sekalian. Ya. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini,
La tanqati'ul hijratu ma dama fid dunya daru kufrin wa daru Islam. Hijrah tidak akan pernah terputus, kata beliau, selama di dunia ini ada negeri kafir dan negeri Islam. Dan sudah kita sebutkan tadi Ibu ya, haram hukumnya tinggal di negeri kafir, kecuali kalau memang dibutuhkan, kecuali kalau memang ada keperluan. Adapun kalau tidak ada keperluan, maka kita tidak boleh tinggal di negeri kafir. Wajib hijrah. Kemarin saya waktu ke Hong Kong, Ibu ya, itu yang bikin daurah panitianya perempuan semua, Bu. Sampai-sampai yang jemput pun perempuan. Iya, semuanya statusnya rata-rata pembantu rumah tangga. Hijrah daurah, saya bilang ke mereka bahwa tinggalnya kalian di negeri kafir ini nggak benar. Apalagi perginya kalian tanpa mahram juga nggak benar. Udah pergi tanpa mahram dosa, tinggal di negeri kafir dosa juga. Iya, tapi alhamdulillah beberapa dari mereka langsung memutuskan untuk pulang. Iya. Nah ini Ibu sekalian. Dan hijrah juga kata para ulama mempunyai makna dua. Yang pertama hijrah makaniyah, hijrah tempat. Apa itu? Itu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, atau hijrah dari satu tempat yang kita tidak merdeka untuk beribadah kepada Allah menuju tempat yang di situ kita merdeka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibu berada di suatu tempat, walaupun di situ misalnya mayoritas kaum muslimin, tapi Ibu tidak bebas beribadah kepada Allah. Karena orang-orangnya ternyata tidak suka sunnah. Ternyata orang-orangnya benci kepada ibadah. Ya. Ternyata orang-orangnya banyak berbuat maksiat. Akhirnya apa? Ibu khawatir bisa merusak anak-anak Ibu nantinya karena lingkungannya yang buruk Ibu. Maka pada waktu itu Ibu wajib hijrah. Harus hijrah Bu. Kemana? Ke tempat yang di situ ada taklim, di situ ada masya Allah banyak orang-orang saleh, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah bersama mereka. Iya. Nah ini Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, hijrah yang bersifat ma'nawiyah kata para ulama. Apa itu? Hijrah dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Hakikat orang yang berhijrah itu siapa? Itu orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ibu tadinya tidak pakai jilbab, selalu mempertontonkan aurat. Alhamdulillah Ibu sekarang hijrah, ya, menjadi menutup aurat, pakai jilbab yang rapi. Alhamdulillah. Ya. Ada orang tadinya preman, suka mabok-mabokan, suka berbuat maksiat. Hijrah dia menuju Islam yang kafah. Dia tinggalkan mabuk-mabukannya, dia tinggalkan maksiatnya, menjadi orang yang baik dan saleh. Ini juga hijrah. Bahkan Rasulullah mengatakan itulah hakikat hijrah. Itulah hijrah yang sejati. Nah kalau misalnya ada orang dari negeri kafir ke negeri Islam, dia hijrah, tapi di negeri Islam malah berbuat maksiat, ya, sebetulnya dia belum hijrah kalau begitu. Makanya kata Rasulullah SAW, hakikat hijrah itu siapa? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Hakikat orang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang dari kita. Itu hijrah ya Ibu sekalian. Ya. Hadis ini juga ibu-ibu menunjukkan wajibnya berjihad
bagi mereka yang telah ditunjuk oleh imam pemimpin kaum muslimin untuk pergi berjihad. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa jihad pada asalnya fardu kifayah, Ibu. Jihad itu pada asalnya hukumnya apa? Fardu kifayah. Namun jihad itu menjadi fardu ain, menjadi wajib atas setiap muslim kapan? Ibu tahu nggak, Bu, apa bedanya fardu kifayah sama fardu ain, Bu? Fardu kifayah itu artinya apa? Kalau dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yang lain gugur kewajiban. Tapi kalau fardu ain maksudnya apa? Mengenai individu kaum muslimin. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ada 3 keadaan jihad itu menjadi wajib. Yang pertama, idza stanfarahul imam, apabila pemimpin kaum muslimin, pemimpin negara meminta dia untuk pergi jihad, maka dia wajib pergi, fardu ain buat dia. Dalilnya hadis ini, wa idza stunfirtum fanfiru, apabila kalian diminta untuk pergi jihad, hendaklah kalian pergi jihad. Tapi Bu, kalau perempuan tidak wajib jihad. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nara al-jihad afdal amal. Afala nujahid?" Ya Rasulullah, kami memandang jihad itu amal yang paling agung, ya Rasulullah. Bolehkah kami ikut berjihad, ya Rasulullah, berperang? Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Lakunna afdalul jihad. Buat kalian jihad yang paling utama itu apa? Hajjun mabrur. Apa itu? Haji mabrur. Kalau buat perempuan, jihad yang paling utama itu haji mabrur. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Keadaan yang kedua, jihad menjadi fardu ain kapan? Idza hasara baldatal adu. Apabila negeri Islam diserang oleh negeri kafir. Di mana orang-orang kafir datang untuk menguasai negeri Islam, maka wajib kaum muslimin yang ada di negeri Islam itu bangkit, untuk melawan, wajib hukumnya. Keadaan yang ketiga, ibu-ibu sekalian, idza hadara as-saff, apabila telah hadir di medan perang. Kalau seseorang itu sudah hadir di medan perang, dia wajib ikut perang, kata para ulama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, jangan sekali-kali kalian lari ke belakang, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan ada keadaan yang keempat, di mana jihad itu menjadi fardu ain, ibu-ibu sekalian. Apa itu? Idza tija ilal insan, apabila ada seseorang punya keahlian di mana keahliannya sangat dibutuhkan dalam peperangan. Bi an yakuna silah la ya'rifu illa fardun mil afrad, seperti misalnya ada sebuah senjata yang hanya dikuasai oleh seseorang, maka orang ini wajib ikut. Nah ini ibu sekalian, dan subhanallah, Allah mensyariatkan jihad itu, Bu, tiada lain untuk kebaikan, Bu. Jihad itu bukan untuk membuat keonaran, Bu, bukan. Jihad itu betul-betul tujuannya untuk menegakkan keadilan di muka bumi, Bu. Makanya di zaman sekarang orang-orang mudah mengklaim jihad, bom bunuh diri jihad. Coba bayangkan, Ibu, dengan bom bunuh diri itu apa banyak kaum muslimin yang masuk Islam, Bu? Apakah dengan bunuh diri itu
orang-orang kafir itu semakin gentar kepada kaum muslimin? Tidak, justru Islam semakin tercoreng, sunnah semakin menakutkan. Akhirnya orang melihat berjenggot, teroris. Melihat yang bercadar, teroris. Gara-gara apa? Itulah segelintir orang yang menamakan katanya bom jihad itu. Seenaknya aja mengatakan jihad. Masalah jihad itu bukan masalah sepele. Yang boleh berfatwa jihad atau bukannya hanya ulama mujtahidin, kata para ulama, ya. Nggak boleh setiap orang. Demo jihad juga disebutnya, bu, katanya. La ilaha illallah. Maka ibu-ibu sekalian, ya, inilah kewajiban kita ibu-ibu, bahwa jihad, memahami jihad itu perkara yang agung sekali, dan bahwasanya jihad tujuannya disyariatkannya adalah untuk menegakkan keadilan di muka bumi, bukan untuk berbuat keonaran, bukan untuk meluluh lantakan manusia, tidak. Makanya ketika Rasulullah SAW mengirim para pasukan perang, apa wasiat Rasulullah kepada panglima-panglimanya, bu? Kata Rasulullah, jangan menebang pohon, jangan menghancurkan rumah ibadah, jangan membunuh wanita dan anak-anak. Masya Allah, ya, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada panglima perangnya seperti itu, bu. Dakwahi dulu mereka. Kalau mereka tidak mau didakwahi, suruh mereka bayar jizyah. Kalau mereka tidak mau bayar jizyah, baru silahkan perangi, kata Rasulullah SAW. Makanya ibu, di waktu zaman Abu Bakar dan Umar, jihad melawan Persia, Romawi, setiap negara-negara yang dikuasai Islam, ternyata apa? Keadaannya jauh lebih tentram, jauh lebih damai dibandingkan sebelum dikuasai Islam. Sampai-sampai tempat-tempat yang belum dikuasai Islam, penduduknya berharap sekali ingin dikuasai oleh kaum muslimin. Saking sejahteranya, ibu. Ya. Ketika kaum muslimin berhasil menguasai Spanyol, sekolah-sekolah Kristen dibiarkan. Ya, bahkan diizinkan mereka untuk tetap beribadah di tempat-tempat ibadahnya. Bahkan kepemimpinan mereka, para rahibnya tidak diganggu sama sekali. Tapi sebaliknya, bu, ketika Spanyol kembali dikuasai oleh kaum salibis, 3.000 kaum muslimin disembelih, 3 juta kaum muslimin disembelih. Karena memang Islam itu membawa agama yang adil. Islam itu memang agama yang betul-betul menginginkan kesejahteraan, bukan terorisme, ibu. Iya. Dan ibu-ibu sekalian, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan jihad itu ada 4 martabat. Martabat yang pertama, jihad melawan hawa nafsu, melawan diri kita, jiwa kita ini. Karena jiwa kita ini senangnya kepada yang buruk-buruk, ibu. Iya. Manusia itu punya hawa nafsu, punya syahwat tuh. Makanya manusia itu senang condong kepada maksiat. Maka ini jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, kata Ibnu Hajar, dan disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim, jihadus syaitan, jihad melawan setan. Karena yang namanya setan itu, ya, berusaha bagaimana caranya menggoda manusia. Iblis sudah bersumpah, di mana iblis berkata, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan diriku, maka aku akan sesatkan hambamu, aku akan halang-halangi hambamu dari jalanmu yang lurus. Dan setan tuh, bu, ya, punya langkah-langkah kaki yang sangat halus sekali. Kata Sufyan Ats-Tsauri, langkah-langkah setan itu lebih halus daripada sutra. Maka di sini kita penting berjihad melawan setan. Yang ketiga, jihad al-fusaq, jihad melawan orang-orang fasik. Siapa mereka? Para pelaku dosa besar. Dan yang keempat, jihad melawan orang-orang kafir. Lalu Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tata caranya. Adapun yang pertama,
jihad melawan hawa nafsu itu dengan cara apa, Bu? Dengan cara menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Jadi menuntut ilmu jihad tidak, Bu? Jihad. Kata Abu Darda, siapa yang menganggap bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, fafi akli syai, maka akalnya ada sesuatunya itu. Iya. Kata Mu'adz bin Jabal, wa mubahasatul ilmi jihad, membahas ilmu itu jihad. Iya. Mengajar termasuk jihad. Bukankah Rasulullah SAW jihad yang pertama kali Allah syariatkan kepada Rasulullah SAW jihad apa? Jihad ilmu. Makanya Allah Ta'ala berfirman ya di dalam surat Al-Furqan, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu menaati orang-orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar, kata Allah. Allah mengatakan jihad dengan ilmu itu jihad yang besar, ibu-ibu sekalian. Maka kita berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Ibu-ibu pun juga berdakwah, menuntut ilmu sambil mengajak orang-orang. Itu jihad, ibu. Jihad, Masya Allah. Ya. Adapun yang kedua, jihad melawan setan. Caranya bagaimana? Kata Ibnu Hajar, bima'rifati khutuwati syaitan. Itu dengan mempelajari langkah-langkah setan. Kita pelajari gimana sih setan itu, langkah-langkahnya. Apa sih pintu-pintu setan itu? Bagaimana sih cara-cara setan untuk menggoda manusia itu? Itu harus kita pelajari. Iya. Yang ketiga, jihad melawan orang fasik. Bagaimana caranya? Kata para ulama, dengan mendakwahi mereka kepada kebaikan. Dakwahi para pelaku dosa-dosa besar itu, Bu, dakwahi. Ibu punya saudara masih suka berbuat maksiat, dakwahi dan sabar dalam berdakwah. Ibu punya teman-teman yang masih jauh dari kebenaran, dakwahi dan sabar dalam berdakwah disertai dengan keilmuan, ibu-ibu sekalian. Adapun yang ketiga, jihad melawan orang kafir, maka ini dengan senjata dan terkadang pun dengan dakwah, mendakwahi mereka kepada Islam. Tergantung macam orang kafirnya kayak gimana, Bu. Karena orang kafir itu kan tidak satu derajat. Ya. Karena orang kafir itu ada dua macam. Ada orang kafir yang boleh diperangi dan ada orang kafir yang tidak boleh diperangi. Yang boleh diperangi siapa? Yang disebut dengan kafir harbi. Siapa itu? Yaitu yang memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka yang seperti ini disebut kafir harbi, kata para ulama. Sebagaimana Allah berfirman ya di dalam surat Al-Mujadilah, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Silahkan, kata Allah, selama mereka tidak memerangi kita, selama mereka tidak mengusir kita, maka pada waktu itu apa, Bu? Kita pun boleh untuk berbuat baik kepada mereka. Kita pun bersikap adil kepada mereka. Ya, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, wa innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum. Ya. Yang Allah larang itu adalah kamu memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir yang memerangi kalian dan mengusir dari negeri-negeri kalian. Nah, ini disebut dengan kafir harbi. Ada lagi orang yang kafir yang tidak boleh diperangi. Siapa mereka? Ini ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan kafir dhimmi. Siapa itu kafir dhimmi, Ibu? Itu kafir yang tinggal di bawah kekuasaan Islam dan wajib bayar jizyah.
Apa itu jizyah? Jizyah itu seperti upeti gitu, dimana jizyahnya nggak memberatkan kok, cuma satu dinar per tahun. Iya, 1 dinar per tahun tuh nggak berat. Iya, itu pun juga kalau mereka tidak mampu, ya sudah dimaafkan, semampunya saja. Ada lagi yang kedua disebut dengan kafir apa? Ya, kafir musta'man. Siapa dia? Orang kafir yang diamankan oleh negara Islam atau individu kaum muslimin, mendapatkan suaka. Ya. Misalnya negara Islam memberikan suaka kepada si fulan, orang kafir itu dilindungi, wajib dilindungi. Atau orang Islam melindungi orang kafir. Ya, ketika Rasulullah SAW memerangi Mekah, maka Rasulullah SAW membunuhi orang-orang yang ikut berperang dan memusuhi Islam. Di antara mereka adalah Ibnu Abi Hubairah. Di mana Ibnu Abi Hurairah ini masih saudaranya Ummu Hani. Dan Ummu Hani memberikan suaka kepada Ibnu Abi Hubairah. Rupanya Ibnu Abi Hubairah ini mau dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi Ummu Hani mengatakan, "Hai Ali, dia di bawah suaka saya." Tapi Ali mengatakan, "Tetap saya akan bunuh dia." Maka Ummu Hani pun datanglah ke Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah. Kata Ummu Hani kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, za'ama ibnu ammika, anak pamanmu itu mengatakan, katanya saya akan membunuh Ibnu Abi Hubairah, padahal dia di bawah suaka saya, ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Qad ajartu man ajarti ya Ummu Hani." Wahai Ummu Hani, kami akan melindungi orang yang kamu lindungi. Iya. Maka kalau ada orang kafir di bawah perlindungan seorang muslim, apalagi kalau dia di bawah perlindungan negara Islam, maka pada waktu itu harus dilindungi. Yang ketiga, yaitu orang kafir yang disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir apa, Bu? Mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Yaitu orang kafir yang mengadakan perdamaian, gencatan senjata dengan kaum muslimin. Orang kafir yang mengadakan apa? Perdamaian dan gencatan senjata dengan kaum muslimin. Maka mereka pun juga tidak boleh diperangi. Kata Rasulullah SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Kata Rasulullah, siapa yang membunuh orang kafir yang sedang ada perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Lihat, Bu, ya. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, ternyata orang kafir itu tidak semuanya boleh diperangi. Ada yang boleh, yaitu kafir harbi. Ada yang tidak boleh, yaitu 3 macam kafir yang sudah kita sebutkan tadi. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, kemudian masih kita lanjutkan ya. Kita ambil faidah yang ke berapa? Yang selanjutnya. Hadis ini menunjukkan, ibu-ibu, al-a'malu tu'tabaru binniyat. Bahwasanya amal itu yang dilihat adalah niatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La hijrata ba'dal fath." Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi yang ada itu adalah jihad dan niat. Iya, jihad dan apa? Dan niat.
Maka dari itu ini menunjukkan niat itu penting, sangat-sangat mempengaruhi amalan seorang hamba. Faedah selanjutnya yang kita bisa petik Ibu dari hadis ini, yajibu qasdul jihad wa tahditsun nafsi bihi wal i'dad wal istidad lidzalik. Setiap lelaki muslim wajib meniatkan untuk ikut berjihad kalau nanti suatu ketika ada jihad yang sesuai dengan syariat. Harus Bu, setiap lelaki muslim itu harus ada niat, nanti kalau ada jihad yang syar'i saya mau ikut serta, saya ingin mati syahid. Sebab kalau tidak ada niat Bu, khawatir ia mati di atas apa? Perangai kemunafikan. Ya. Kata Rasulullah SAW apa? Man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang tidak mau berperang, ikut perang yang syar'i tentunya ya, dan dia tidak pernah terbetik niat untuk ikut berjihad di jalan Allah, maka ia kalau matinya di atas salah satu cabang kemunafikan. Makanya ya, kita dalam keadaan aman seperti ini memang tidak ada jihad, tapi tetap setiap muslim itu harus ada niat, nanti kalau ada jihad yang memang sesuai syariat saya mau ikut serta insyaallah. Ya. Dan dari sekarang juga kita, terutama para laki-lakinya ya, untuk melatih fisik, olahraga yang sifatnya melatih fisik. Makanya kan Rasulullah SAW Bu menganjurkan kita untuk berolahraga apa? Berkuda. Berkuda itu melatih memanah, melatih berenang, melatih olahraga yang Rasulullah anjurkan itu Bu yang melatih fisik. Iya. Kalau saya dulu waktu kecil tuh Bu ya, olahraganya memang masya Allah, main anggar-anggaran, ya, membuat taktik perang. Sekarang mah anak-anak lebih senang main gimbot. Iya. Maka ibu-ibu kalau punya anak-anak Bu, latih mereka olahraganya apa? Memanah. Kepandaian memanah itu latih mereka Ibu, ya olahraganya berenang, suruh mereka berenang, bagus, kuat. Itu yang dianjurkan Ibu. Ya jangan khawatir, itu dalam kebaikan untuk dia Ibu. Ya, di zaman sekarang mah ngelihat anak-anak main anggar-anggaran, oh aduh nanti kamu kecolok, aduh nanti kamu begini begitu. Ya ibu bapaknya udah ketakutan duluan. Padahal seharusnya seorang anak muslim itu memang harus dilatih. Dari semenjak kecil dia dilatih ya dengan olahraga yang bermanfaat buat dia. Iya. Demikian pula kita. Para lelaki ini ya olahraganya yang ya kadang banyak orang olahraga catur, bengong, olahraga kerambol, ya Allah. Ada lagi olahraga mancing olahraga, bayangin coba Bu, kerjaan orang malas, ya, termenung berjam-jam nungguin ikan, nggak melatih. Yang disyariatkan oleh Islam olahraga itu melatih, ya, melatih badan. Nah itu ibu-ibu sekalian ya. Baik ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan satu hadis lagi. Wa an Abi Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr rawahu Muslimun wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhru. Dari Abu Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang, tidaklah kalian melewati perjalanan
tidak pula melewati lembah kecuali mereka bersama kalian dalam pahala. Mereka terhalang oleh sakit. Dalam satu riwayat, kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi SAW. Maka beliau bersabda, sesungguhnya ada beberapa kaum di Madinah sana, tidaklah kita melewati bukit, tidak pula melewati lembah, kecuali mereka bersama kita dalam pahala. Namun mereka tertahan oleh uzur, tidak bisa ikut berjihad di jalan Allah. Nah, di sini ibu-ibu, ya, bayangkan ada orang-orang yang tidak bisa ikut berjihad di kota Madinah karena sakit. Tapi karena mereka niat pengen ikut, apa yang terjadi? Ternyata kata Rasulullah, tidaklah kita melewati lembah, tidak pula melewati bukit, kecuali mereka bersekutu dengan kita dalam pahala. Masya Allah. Kenapa? Karena niat. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama apa, Bu? Bahwa orang yang mempunyai kebiasaan beramal saleh, kemudian suatu ketika ia tidak mampu mengamalkannya karena ada uzur berupa sakit, maka tetap diberikan pahala sempurna. Sempurna, Ibu. Ibu misalnya udah biasa kok, alhamdulillah Ustadz, saya itu kalau setiap hari Selasa pergi ke masjid untuk nuntut ilmu, alhamdulillah Ustadz. Iya. Sementara kata Rasulullah, siapa yang pergi ke masjid, man goda ila masjid aw roha, siapa yang pergi ke masjid di pagi atau di sore hari dan tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, kata Rasulullah apa, Bu? Maka ia pulang dengan membawa pahala haji sempurna hajinya. Besar nggak, Bu, pahalanya, Bu? Besar. Ibu pergi ke masjid sini nuntutnya tujuannya apa? Oh, saya mah nuntut ilmu, Ustadz. Alhamdulillah. Berarti nanti ibu pulang membawa pahala haji, kata Rasulullah SAW. Iya. Nah, ternyata ibu punya kebiasaan setiap Selasa ibu pergi nuntut ilmu. Qadarullah pas mau pergi sakit, puyeng, nggak bisa pergi ke majelis taklim, maka tetap ibu bersekutu pahalanya dengan teman-teman ibu yang pergi ke masjid untuk nuntut ilmu. Kenapa? Ibu punya kebiasaan. Kemudian ibu terhalang karena adanya udzur. Makanya luar biasa, Ibu, ya. Di saat kita ada niat, di saat kita membiasakan suatu amalan, disitulah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sama, yang sempurna, Ibu sekalian. Iya. Hadis ini kita ambil beberapa faidah, Ibu sekalian. Yang pertama, al-mujahiduna fi sabilillah afdal minal qa'idina bi darajat. Orang yang pergi berjihad tentu lebih utama dari orang yang tidak pergi berjihad karena adanya udzur. Memang mereka bersekutu dalam pahala, tapi tetap mereka yang pergi berjihad lebih utama. Iya. Daripada orang yang tidak pergi berjihad. Faedah yang kedua, Ibu, laisa ala ulil darar kal a'ma wal marid wal a'raj haraj. Orang-orang yang mempunyai uzur, ya, tidak ada kewajiban melakukan kewajiban yang tidak mampu mereka lakukan. Walaupun tetap Allah akan berikan kepada mereka pahala yang sempurna. Makanya saya bukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu, ya, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu minal ajri ma kana muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau dia bepergian jauh, maka dituliskan untuk dia pahala seperti dia tidak sakit dan tidak bepergian. Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu misalnya sakit, ya, sementara ibu sudah terbiasa melakukan suatu amalan, akhirnya amalan itu ibu tinggalkan karena sakit, maka tetap, kata Rasulullah, pahalanya sempurna diberikan kepada dia. Luar biasa, ibu sekalian.
Ya. Hadis ini juga menunjukkan dalal haditsu ala si'ati rahmati rabbil alamin. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang tidak beramal saleh karena niat-niatnya. Bukan tidak beramal, maksud tidak mampu beramal saleh karena adanya uzur, karena melihat niat-niatnya. Bahkan terkadang ibu ada orang yang mendapatkan pahala tanpa beramal. Kenapa? Karena niatnya yang baik. Makanya kata para ulama, niatur rajul khairun min amalih. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena terkadang seseorang dengan niat saja dapat pahala gede tuh, Bu. Misalnya ibu berniat, saya kalau nanti kaya raya, saya punya duit, saya mau berinfak insya Allah. Niat itu saja ibu dapat pahala. Bukan disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Iya, kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, la hasada ila fitnatain. Tidak boleh iri hati kecuali kedua orang. Yang pertama kepada orang yang diberikan oleh Allah harta, lalu ia habiskan hartanya untuk di jalan Allah. Lalu kita berkata, kalau saya punya harta kayak dia, saya mau berinfak kayak dia. Kata Rasulullah, huma fil ajri sawa. Maka keduanya dalam pahala sama, hanya karena niat. Yang kedua kepada orang yang diberikan oleh Allah ilmu, lalu kemudian ia ajarkan ilmu dan dia amalkan. Kemudian orang yang tidak diberikan ilmu berniat, saya kalau punya ilmu kayak Ustadz Fulan, saya ingin berdakwah kayak Ustadz Fulan. Maka dalam pahala sama, kata Rasulullah SAW. Sama di sini maksudnya pahala niatnya, bukan pahala amalnya. Iya. Maka dari itu kita terkadang ibu melakukan suatu amal bisa dapat pahala double, bisa. Misalnya ibu sholat 2 rakaat, niatnya apa? Saya Ustadz tadi sholat 2 rakaat, niatnya sholat wudu, sholat tahiyat masjid sekaligus sholat duha. 2 rakaat dapat pahala double. Masya Allah, bahkan lebih dari double karena niat. Makanya niat itu penting, Bu. Juga Rasulullah SAW bersabda apa, Bu? Apabila seseorang mau tidur dan dia sudah niat mau sholat tahajud, faghalabathu ainah, tapi ternyata ia kalah oleh matanya, bangun pas subuh padahal sudah niat mau tahajud. Apa kata Rasulullah? Kataballahu lahu ma nawa, Allah tetap tuliskan niat tahajudnya. Wa kana naumuhu law shadaqah, dan tidurnya menjadi sedekah buat dia. Masyaallah. Ternyata ibu ya, ketika mau tidur jangan lupa niat mau sholat tahajud, Bu, supaya ibu kalaupun misalnya tidak sempat sholat tahajud karena ketiduran sampai subuh, ibu tetap dapat pahala niat tahajud. Yang kedua, tidurnya jadi sedekah buat kita. Luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara niat. Makanya dengan niat itu, Bu, ya, kita bisa mendapatkan pahala banyak. Nah, disinilah ibu-ibu pentingnya niat, ya. Kata Ibnu Qudamah, yang bagi dirrajul an yuktsira min niyatihi. Hendaknya seseorang itu memperbanyak niat. Ibu makan jangan satu niat, Bu, supaya pahala yang banyak. Gimana? Banyak niat. Ibu makan niatnya pertama untuk memenuhi hak badan. Yang kedua untuk supaya lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat tuh 2 niat. Pahalanya banyak daripada ibu makan niatnya cuma untuk apa? Supaya kuat beribadah doang, dapat 1 pahala doang. Tapi dengan memperbanyak niat, memperbanyak pahala. Makanya orang yang berilmu itu, Bu, terkadang amalnya biasa-biasa aja, tapi banyak pahalanya. Kenapa? Niatnya yang beda. Iya. Nah ini ibu sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki niat-niat kita, senantiasa berniat dalam kebaikan. Silakan, ada yang mau bertanya? Enak, kayaknya kuenya enak.
Ada yang bertanya nggak Bu? Oh ada. Kalau nggak ada, senang banget saya Bu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya mau tanya tentang perayaan 17-an. Kebetulan kan sebenarnya anak tidak berniat untuk ikut merayakan. Iya. Cuma karena saya memberi memberi pelajaran untuk paham agar bisa belajar berdagang di acara tersebut. Iya. Tidak boleh Ustaz. Saya tadi malam nanya ke Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Syekh, yang nanya Ustadz Jazuli, bukan saya ya, tapi beliau di samping saya. Syekh, apa hukumnya merayakan hari kemerdekaan? Kata Syekh, boleh. Karena hari kemerdekaan itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Dan itu urusan dunia. Dan mereka pun tidak meyakini itu ibadah. Karena masalah dunia maka dikembalikan kepada adat istiadat. Makanya di Saudi sendiri ada hari raya kemerdekaan, ada Bu. Dan para ulamanya ikut ikut merayakan, ikut. Tidak ada satupun ulama di Saudi yang mengingkari. Maka kalau ibu merayakan hari kemerdekaan, ya silakan. Ini masalah-masalah duniawi. Ya, boleh nggak apa-apa. Apa? Kan dari pihak biasanya dari RT, RW itu kan menariknya sumbangan ke Enggak masalah. Enggak apa-apa. Kalau berkaitan dengan ulang tahun gimana kalau berhubungan dengan ibadah? Kalau ibu untuk ulang tahun diri sendiri gitu. Kalau seperti itu ibu ya, sebagian ulama mengatakan lebih baik jangan karena khawatir tasyabuh. Walaupun memang masalah duniawi, tapi itu asalnya dari orang-orang Nasrani. Walaupun saya tidak berani juga untuk mengatakan itu haram secara mutlak, saya tidak berani. Iya. Saya hanya mengatakan lebih baik dijauhi saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah merayakan kelahiran. Iya, tidak. Ibu bilang, Pak, saya mau nyumbang, tapi jangan buat orkesnya, Pak ya. Buat yang lain aja, buat perlombaan kayak gitu. Bilang ke ibu, niatnya buat perlombaannya, itu Bu. Jadi harus ada akad di awalnya itu ya? Iya, ibu niatkan begitu. Kita kan mengisi kemerdekaan bukan dengan berbuat maksiat, Pak. Gitu. Ustaz, sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar itu ada apa enggak sih? Ada, hadisnya hasan, bahkan sahih. Diriwayatkan Abu Daud. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an, kata Rasulullah. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Tapi kata para ulama itu bukan sholat yang dirutinkan. Iya, sekali-kali saja. Ustaz, adakah doa agar jiwa ini semangat dan berani di jalan dakwah dengan menyampaikan ilmu yang telah kita dapatkan dan telah diamalkan? Apa doanya? Doanya bisa Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami di atas agamamu ini. Ya. Atau dalam Al-Qur'an banyak kalau kita mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya, itu bisa. Dan apa keutamaan bila setiap doa kita mendoakan ampunan dan kemudahan bagi seluruh kaum muslimin yang masih hidup maupun yang sudah tiada? Ada satu hadis, ya, yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Siapa yang memohonkan untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, maka setiap muslimnya kita dapat satu kebaikan dari mereka.
Ya, kalau ibu memohonkan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia maupun yang belum meninggal dunia, maka dari setiap muslimnya itu ibu dapat satu kebaikan. Kalau jumlah kaum musliminnya 1 miliar, ya 1 miliar kebaikan. Ya, luar biasa. Ustadz, bacaan surat setelah membaca Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat. Ibu, di rakaat yang ketiga dan keempat boleh sekali-kali kita membaca surat, disunahkan sekali-kali. Tapi seringnya sih Rasulullah tidak baca surat, hanya Al-Fatihah saja. Demikian yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Ya. Jika dalam keadaan safar, bolehkah sholat asar dan zuhur dijamak sekaligus dikosor? Boleh, Bu. Justru itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW apabila ingin bersafar, apabila beliau pergi safar sebelum zuhur, maka beliau undurkan waktu zuhur di waktu asar, lalu beliau jamak kosor di waktu asar. Dan apabila beliau mau berangkatnya setelah zuhur, maka beliau tarik asar di waktu zuhur. Kalau masih belum pergi, masih di kota, ya masih di tempat kita jamak saja tanpa dikosor. Ya, itu Bu. Jadi kebiasaan Rasulullah SAW itu menjamak 2 sholat ketika sedang perjalanan dan ketika safar. Kalau memang keadaannya dibutuhkan, ya boleh dijamak. Karena jamak, ingat Bu, jamak itu tidak khusus untuk musafir. Kalau ibu tidak safar di rumah tapi ibu ada kerepotan, boleh tidak menjamak 2 sholat? Boleh. Contoh misalnya dalam keadaan hujan. Dalam keadaan hujan disyariatkan untuk menjamak 2 sholat. Hujan yang dimaksud di sini hujan yang sangat lebat, ya, yang menyulitkan. Tapi kalau tidak menyulitkan, tidak disyariatkan untuk menjamak 2 sholat. Makanya kata Ibnu Abbas dalam riwayat Nasa'i apa? Jamaah Rasulullah SAW baina dhuhri wal asri. Rasulullah SAW menjamak antara zuhur dan asar di kota Madinah. Min ghairi khaufin wala matar. Dalam keadaan tidak ada rasa takut, tidak pula ada hujan. Ketika ditanya kepada Ibnu Abbas, "Hai Ibnu Abbas, kenapa Rasulullah lakukan itu?" Kata Ibnu Abbas, li'alla yuharrij ummatahu, supaya tidak merepotkan umatnya. Maka Ibnu Hajar mengatakan, ya istudilla bihi, dijadikan dalil dari perkataan Ibnu Abbas bahwasannya jamak itu disyariatkan di saat ada haraj, yaitu kerepotan, baik mukim maupun musafir. Sedangkan qasar itu hanya khusus musafir saja, tidak untuk mukim. Ya. Apa yang dimaksud dengan mahram? Yang dimaksud dengan mahram itu orang-orang yang haram kita nikahi, Ibu. Dan mahram itu ada 2 macam. Ada mahram mu'abbad, mahram yang selama-lamanya jadi mahram kita. Siapa dia? Bapak, buat perempuan ya, buat ibu-ibu siapa? Bapak. Siapa lagi? Saudara-saudarinya bapak. Siapa lagi? Saudara-saudaranya ibu, paman. Bapak ke atas, kakek dan saudara-saudaranya, nenek dan saudara-saudaranya. Ya. Kemudian anak ke bawah, cucu, cicit, cocot. Ya. Demikian pula keponakan ke bawah, itu mahram. Bagaimana dengan anak paman? Bukan mahram. Kalau anak paman alias sepupu itu bukan mahram dan boleh menikah. Nah ini demikian pula mertua. Mertua itu menjadi mahram selama-lamanya walaupun ibu sudah cerai sama suami. Misalnya ibu jatuh cinta sama mertua ibu. Mertua saya kok ganteng banget. Maka
Makanya ibu cerai sama suami nggak boleh. Tetap mertua itu jadi orang tua sampai wafat kita, sampai hari kiamat. Mahram selama-lamanya. Iya. Demikian pula menantu itu jadi mahram selama-lamanya. Demikian pula anak susu. Anak susu itu saudara sepersusuan juga, ya, jadi mahram selama-lamanya. Nah, ini namanya mahram yang muabbad, yang selama-lamanya. Ada lagi yang mahram ghairu muabbad, sementara saja. Kita tidak boleh menikahi karena ada apa? Ada penghalang. Siapa dia? Istri orang. Nggak boleh kita nikahin. Tapi boleh itu jadi mahram kita nggak dalam safar? Bukan. Boleh berdua-duaan dengan dia? Nggak boleh. Kan mahram. Itu bukan mahram muabbad. Yang kita boleh berdua-duaan itu mahram muabbad, mahram yang lama-lamanya. Ya. Contoh lagi siapa? Ya. Adiknya suami. Adiknya suami nggak boleh nikahi ibu selama ibu jadi masih istrinya, kakaknya. Kecuali kalau suami ibu udah meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia, adiknya suami ibu melamar ibu. Boleh ibu terima? Boleh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Itu namanya mahram ghairu muabbad, mahram yang tidak selama-lamanya. Hukum wanita berenang di tempat umum yang khusus wanita bagaimana Ustadz? Boleh selama pakaiannya terjaga. Nggak boleh pakai celana pakaian renang yang ketat, terlihat wah auratnya, nggak boleh, haram. Karena wanita tetap tidak boleh melihat aurat wanita. Namun sebagian ulama mengatakan tidak boleh seorang wanita itu membuka pakaiannya di tempat-tempat umum, pemandian umum. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya. Sebutkan bahwa bahwasanya Rasulullah SAW melarang para wanita untuk mandi di tempat pemandian umum. Ya. Rasulullah SAW melarang. Di mana di situ di zaman Rasulullah itu ada namanya hamamat. Hamamat itu pemandian air panas. Nah, para wanita terkadang pergi dan mandi di sana, dilarang oleh Rasulullah. Iya. Bahkan Rasulullah mengancam wanita mana saja yang membuka pakaiannya di selain rumah suami dan orang tuanya, maka ia telah membuka tabir antara ia dengan Rabbnya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar-dasar itu sebagian ulama mengatakan enggak boleh yang namanya wanita berenang di tempat kolam renang umum. Ya, sebagian ulama mengatakan silahkan selama pakaiannya dijaga. Allahu alam, kalau ibu-ibu bikin kolam renang sendiri di rumah bagus, Bu. Berenang sama suami berdua in the hoy. Baik, ibu-ibu sekalian. Tampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.